Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur. Dengan kekayaan alam yang indah dan sumber daya alam yang melimpah, begitu pula dengan sumber daya airnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Kabupaten Malang memiliki kewenangan atas 717 daerah irigasi yang tersebar di 33 kecamatan dengan luas sebesar 35.346 hektar. Besarnya sumber daya yang dimiliki Kabupaten Malang yang berbanding lurus dengan masalah yang dihadapi, menuntut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang untuk terus berkembang dan berinovasi. Tidak sedikit pula perhatian dan dukungan yang diberikan untuk perkembangan dan inovasi dalam bidang sumber daya air, terutama untuk keberlanjutan irigasi. Besarnya jumlah sampah yang masuk ke dalam sistem sumber daya air yang ada di Kabupaten Malang menimbulkan banyak masalah, di antaranya adalah tersumbatnya aliran air dan tersangkutnya sampah pada pintu air sehingga menghambat operasi pembagian air. Oleh karenanya, bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air membuat inovasi berupa perahu penangkap sampah yang seringkali dioperasikan pada saluran, sumber, sungai, atau embung yang memiliki volume sampah yang cukup tinggi. Perahu yang dioperasikan pada permukaan air ini memiliki konveyor yang menangkap sampah, mengangkut, dan mengumpulkannya pada bak penampung sampah yang menjadi satu kesatuan di atas kapal. Sayangnya, tidak semua lokasi saluran, sumber, sungai, atau embung memiliki kedalaman yang cukup bagi perahu penangkap sampah untuk dapat beroperasi. Hal ini kemudian dapat diakali dengan mengarahkan sampah yang ada pada saluran, sumber, sungai, atau embung pada sembadan dan mengoperasikan conveyor belt yang ada pada trash rack, sehingga sampah akan naik dan masuk pada bak penampung yang sudah tersedia. Komisi Irigasi di Kabupaten Malang juga berperan aktif untuk berkoordinasi dan menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berdasarkan keputusan Bupati nomor 180/421.013/2015. Tidak hanya peran aktif dari pemerintah, tetapi Himpunan Petani Pemakai Air yang dikenal dengan HIPA turut serta bergotong royong bersama Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menjaga daerah irigasi melalui kegiatan yang berjudul Susuk Wangan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum memiliki 9 kecuron yang menaungi daerah irigasi yang tersebar di Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Kromengan, dan sebagian Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji. Di antaranya adalah Kejuron Babadan, Kromengan, Kluwut, Jambuwer, Kebobang, Ngajum, Wonokerso, Margan, dan Bakalan. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum memiliki total 114 daerah irigasi dengan 8 diantaranya adalah kewenangan provinsi. Adapun UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum memiliki pula 48 bendung atau free intake dan 65 sumber air melayani baku sawah sebesar 6.087 hektar. Tidak sedikit pula bangunan dan infrastruktur irigasi yang berada di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum yang dibangun sejak tahun 1970. Menjaga kondisi infrastruktur irigasi adalah sesuatu hal yang penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sistem irigasi. Oleh karenanya, operasi dan pemeliharaan yang berjalan dengan optimal adalah hal yang terus dilakukan tidak hanya oleh UPT, tetapi dengan bantuan yang berkelanjutan pula dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Pengembangan infrastruktur sumber daya air sebagai usaha konservasi dan menjaga ketersediaan air di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum diantaranya adalah dengan terbangunnya embung Peniwen yang dapat diperkirakan dapat mensuplasi daerah irigasi sebesar 150 hektar.
Di tengah gempuran pengembangan Kabupaten Malang sebagai wilayah perkotaan, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum turut serta mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Perkenalkan, saya Pancaya Nurmanto. Sejak bulan Juli tahun 2021, saya dipercaya oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang untuk memimpin instansi namanya UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ngajum. Ketika saya dipercaya ditunjuk sebagai kepala UPT Ngajum tersebut, yang terlintas di benak saya adalah saya tahu bahwa UPT Pengelolaan SDA Ngajum melayani baku sawah yang cukup luas, 6.087 hektar, namun sumber daya manusianya sangat terbatas. Kemudian terlintas di benak saya bagaimana caranya menyiasati ini, bagaimana agar pekerjaan bisa menjadi mudah. Tentunya kami berusaha mempergunakan alat-alat yang sekarang umum dipakai seperti HP, internet dan sebagainya. Kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Kami gunakan salah satunya adalah untuk memantau keberadaan para juru-juru kami pada saat jam-jam kerja. Dari kantor kami di ruang Ngajum Center, yang Ngajum Common Center di tempat kami pasang semacam alat pendeteksi di HP masing-masing para juru, sehingga kami sebagai kepala UPT bisa memantau keberadaan para juru-juru kami pada saat-saat jam kerja. Demikian juga untuk memantau aktivitas juru kami dalam kaitannya dengan kegiatan O dan P. Tentunya dari sistem yang sudah kami bangun, kami bisa melihat sedang apa yang juru lakukan. Apakah mereka sedang melakukan kegiatan O maupun kegiatan P, itu kami bisa pantau pada saat jam-jam kerja tersebut. Saya meniti karir sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1993, yang mana kemudian sampai sekarang sudah 25 tahun saya bekerja di PU. Tentunya untuk sumber daya air ini saya khususnya di Kabupaten Malang baru sekitar 5 tahun. Sebelumnya saya lama bertugas di luar Jawa. Pernah juga bertugas di bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan terakhir saya bertugas di bidang sumber daya air. Saya siap bersaing pada tingkat nasional jika saya terpilih menjadi juara 1 pada lomba petugas O dan P kategori pengamat untuk tahun ini. Irigasi makmur, sawah subur, rakyat makmur.